Sultanil Arifin, Bapak Rudini, Bapak Ruslan Abdul Ghani, Bapak Surono, Bapak Wijoyo Niti Sastro, Bapak Umar Wirohadi Kusuma. Nah, ini Bapak, ini Ibu Hasrin Ainun Habibi. Oh di Iya. sini ya, Ibu Ainun Habibi. Iya. Yang sebelah sini baru Jenderal Nasution. Jenderal Nasution. Oh ini istrinya ya, Ibu Ya, Nas. ini rencana Ibu. Oh Ibu, Umar Wirohadi iya Kusuma. istri ya. Sudah Umar Wirohadi Kusuma. dipersiapkan di sini. Di sini buat Pak Habibie. Pak Habibie Oke. sudah pesan. Jadi random ya Pak ya, Iya, di kuburannya. Jadi siapa yang meninggal dia? itu siapa yang meninggal duluan itu yang dimakamkan duluan. Oh jadi nggak ada. Enggak ada yang dikhususkan spesifikasinya itu ya itu tadi siapa yang meninggal duluan ya itu langsung dimakamkan berurut aja berurut. Ya, kecuali yang suami istri ya itu aja. Kalau memang sudah dipesan seperti ini Bapak Ibu Ainun Habibie kemudian ini juga mengajukan ini kepada Kementerian Sosial bahwa minta dimakamkan di sebelahnya. Tidak ujuk-ujuk langsung kita siapin, enggak. Oh. Oktober. 1 Oktober ya itu ya? Iya, 1 Oktober tahun 65 yaitu sejarah Tragedi Lubang Buaya. Beliau dimakamkan di Blok B karena non muslim maka terpisah dari makamnya Bapak Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Suprapto, Sutoyo, beliau ada di sini. Sekaligus di Blok B ini juga ada yang pejuang termuda Bernard Runtunuwu, iya. yang umur 14 tahun, pangkat Sersan Mayor menjadi seorang pejuang, Umur seorang 14 tahun? pasukan, 14 tahun, seorang pejuang, seorang komandan pasukan tempur di Bekasi. Nah, ini nomor 18, Blok B nomor 18. Baik, kita masuk ya Pak. Ya, kita ke pahlawan revolusi terlebih dahulu yang non-muslim. Ini Jenderal Panjaitan di Ya, sini. Panjaitannya Pahlawan revolusi. pahlawan revolusi yang di sana tadi kan muslim. Iya. Nah, ini yang non-muslim, Pertendian, DI Panjaitan, kemudian Karol Sanswitubun. Ya, KS Tubun ini yang di polisi kan? Ya, polisi. KS Tubun, ini Albert Neighborhood, ponakannya. Iya, almarhum. Kemudian di sana itu ada istri daripada Ibu
nasional utama Kalibata. Kemudian ini background langsung dari pintu gerbang ke monumen. Kemudian di sini juga ada pemahamannya. Iya, melalui 8 anak tangga melambangkan 8 Agustus bulan 8. Iya. Makanya di pintu gerbang itu tidak langsung datar begini, naik trap 4 tangga, turun trap 4 tangga melambangkan bulan 8. Kemudian ini adalah ruang persemayaman yang di depan itu sekaligus dipergunakan untuk ruang VIP kalau dipergunakan acara-acara besar. Jadi sebelum dikubur taruh di sini dulu jenazah. Ya, kalau memang memungkinkan disemayamkan, semayamkan. Karena jarang sekali yang disemayamkan di sini langsung, biasanya dari rumah sakit atau dari kediaman langsung dimakamkan. Iya, langsung dibawa ke kuburan. Ya, kemudian ini adalah api abadi, nanti kita melihat di sana. Api abadi melambangkan bahwa perjuangan kita itu bagaikan api yang membara. Jadi ini melambangkan itu. Kemudian ini adalah ruang buku tamu yang di samping tadi yang belum kita bisa buka tadi karena memang harinya. Kemudian ini adalah tombe pahlawan tak dikenal, nanti di monumen di sana. Ia tidak dikenal namanya, namun jasanya berkumandang di segenap penjuru tanah air karena ia telah memberikan jiwanya demi kemerdekaan bangsa dan negara. Nah, di dalam ini ada pahlawan tak dikenal, yaitu kerangka pahlawan tak dikenal dipindahkan dari Surabaya ke sini. Iya, Ini di dalamnya ini. Dalamnya ini nanti kita lihat di monumen. Di bawah monumen itu. Betul. Iya. Kemudian ini tadi yang kapal 7. Iya. 21 jenazah. 21 jenazah. Kerangka pahlawan kapal 7. Kemudian ini adalah Dahlan Halim yang tadi yang katakan kerangka pemindahan kerangka pertama kali dari Ancol ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kerangkanya. Jenazah pertama jadi ya. Bukan, kerangka. Kerangka pertama yang dikuburkan. Kalau jenazahnya Bapak Kiai Haji Agus Halim. Nah, ini adalah autobiografi pahlawan yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata ini. Semua autobiografinya. Termasuk ini Abdul Halim Perdana Kusuma. Betul, ini Abdul Halim Perdana Kusuma yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Nah, ini ada riwayatnya semuanya, autobiografi yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Nah, ini Usman dan Harun. Ini Usman dan Harun yang peristiwa di Malaysia. Iya, Thohir atau Harun. Ini pahlawan revolusi ya. Ini pahlawan revolusi. Ya, Jenderal Suprapto, Jenderal Haryono, Jenderal Sutoyo, Jenderal Panjaitan, Jenderal Parmana. Ini semuanya. Nah, ini siapa ini? Jenderal P. Panjaitan, Ertendean. Ini Yos Marta Dinata. Kemudian ini yang perempuan tadi, ya, Haji Rasuna Said. Haji Rasuna Said di Kuningan, dijadikan nama jalan yang di Kuningan. Nah, ini Jenderal Yani.
bagaimana pandangan dari pimpinan kami yang di Kementerian Sosial, apa perlu ini diperbaharui, diperbaharui, itu tergantung pimpinan kami. Kita lanjut sekarang ke monumen. Ke monumen. Nah, memasuki Taman Makam Pahlawan itu melewati 4 trap anak tangga naik, turun 4 trap anak tangga melambangkan bulan 8. Ya, selanjutnya dari pintu gerbang ke tempat upacara itu ada 17 trap anak tangga melambangkan tanggal 17 Agustus. Ya, 17 Agustus. Jadi tanggal 17 bulan 8 tahun 1945 adalah luas meter persegi monumen. Luas meter persegi monumen itu adalah 1945 meter persegi. Itu filosofisnya melambangkan tahun 1945. Jadi tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Ya, kemerdekaan kita, kemerdekaan RI. Sekarang kita menuju monumen ya Pak ya? Ya, langsung kita ke monumen. Setiap kunjungan dari negara-negara lain atau dari organisasi dalam rangka hari ulang tahun, maka semua yang memasuki Taman Makam Pahlawan harus mengadakan penghormatan di pintu gerbang. Adalah monumen yang tadi kita lihat galerinya tadi di sana. Kemudian ini monumen ini ada filosofisnya bahwa kenapa monumen itu tidak rata. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Itu filosofisnya adalah patah tumbuh hilang berganti. Patah tumbuh hilang berganti. Perjuangan tiada henti. Nah, jadi ini adalah filosofisnya. Kenapa miring? Nah, dulu perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah memakai bambu runcing, makanya ini miring. Oh, bambu runcing. Filosofisnya semacam itu. Kemudian di sini juga ada namanya api abadi yang apa namanya kerucut itu. Trapesium. Trapesium itu adalah api abadi yang mana setiap ada kegiatan itu dinyalakan. Kemudian di bawah burung Garuda ini, lambang negara ini, ada pahlawan tak dikenal. Kerangka pahlawan tak dikenal yang pindahan dari Surabaya. Iya, yang tahun 10 November itu. Iya, 10 November, peristiwa 10 November. Ini kerangka pahlawan tak dikenal di bawah persis burung Garuda. Yang ada tombe pahlawan tak dikenal namanya. Ia tidak dikenal namanya, namun jasanya berkumandang di segenap penjuru tanah air karena ia telah memberikan jiwanya demi bangsa dan negaranya. Nah, ini yang membangun siapa Pak? Seni Angkatan Darat. Yang membangun adalah Seni Angkatan Darat. Jadi itu nanti kalau 10 November Pak Presiden yang nyalakan? Bukan. Itu memang sudah nyala. Pak Presiden itu hanya peletakan karangan bunga di tempat itu pahlawan. Pahlawan. Dari Presiden berarti. Presiden, ya, itu peletakan karangan bunga. Ada kegiatan peletakan karangan bunga. Maka ada yang bawa karangan bunga, maju ke depan, kemudian langsung dibawa di bawah persis Garuda. Aku mau lihat. Mari kita lihat. Ini adalah tempat kerangka pahlawan tak dikenal yang dipindahkan dari Surabaya dibawa ke sini. Ini di dalamnya ini ada kerangka pahlawan tak dikenal. Makanya di sini ada tombe, namanya tombe pahlawan tak dikenal. Tombe itu artinya apa Pak? Tombe itu adalah rongga. Oh, rongga. Rongga ya, rongga ruangan. Tombe itu rongga atau ruangan untuk menyemayamkan atau memakamkan pahlawan tak dikenal. Itu. Ya. Ia tidak dikenal namanya, namun jasanya berkumandang di segenap penjuru tanah air karena telah memberikan jiwanya demi kemerdekaan bangsa dan negaranya.
Jadi ini Angkatan Darat yang membangun ini, Ya, monumen yang ini. membangun Angkatan Darat. Tahun berapa tuh Pak? Ini tahun 74. 74. Tahun 74. Tadi ini masih rata, berarti belum ada. Masih rata. Cuma hanya kuburan-kuburan di tahun 54 itu ya. Kemudian pembangunan selanjutnya monumen, rasa upacara, sampailah pada hari ini. Hari ini semacam 25 hektar. 25 hektar kuburan ini, Taman Makam Pahlawan. 25 hektar Taman Makam Pahlawan. Ya. Dengan banyak gedung-gedung seperti teater, kemudian gedung konvensi digunakan untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Ya, alhamdulillah. Jadi Pak, yang saya mau tanya, pesan-pesan Bapak apa untuk para masyarakat yang memperingati 10 November Hari Pahlawan Nasional? Mari kita mensuri tauladani para pejuang-pejuang bangsa ini, bahwa beliau adalah berjuang untuk kemerdekaan. Kita tinggal mengisi kemerdekaan. Dengan apa lagi? Harapannya Pak, para pemuda-pemudinya apa Pak? Harapan pemuda-pemudinya itu otomatis pertama mempelajari autobiografi para pejuang untuk melestarikan nilai-nilai kepahlawanan. Kemudian harapannya adalah mereka harus memajukan kemerdekaan ini. Baik, teman-teman semuanya, sebagai penutup, pertama yang saya mau sampaikan adalah yang selalu saya sudah ulang di episode-episode sebelumnya, bahwa tugas kita, mereka memperjuangkan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan, dan dalam memperjuangkan ini dari beraneka ragam suku, agama, ras, dan budaya, tapi hanya memperjuangkan satu negara kita yang tercinta, Indonesia. Mereka meninggalkan semua ras itu, berjuang hanya atas nama satu. Nah, kita sebagai mengisi kemerdekaan juga memperjuangkan hal yang sama. Kita hilangkan rasa kesukuan, agama, dan lain sebagainya, tapi memperjuangkan yang sama, yaitu cinta tanah air kita, mengokohkan persatuan, mengokohkan kebinekaan kita untuk menjadi satu, yaitu tercapainya semua harapan-harapan yang tadi diperjuangkan para pahlawan kita. Yang sekarang terjadi adalah terjadinya degradasi sila ketiga dari Pancasila kita, itu persatuan Indonesia. Kita sekarang harus maju memperkokoh persatuan untuk memperjuangkan hal yang sama. Bagaimana target kita mencapai di tahun 2045 Indonesia 100 tahun. Untuk mencapai itu kita harus memperkokoh, meningkatkan perjuangan, pengorbanan, cinta, damai, dan kebaikan. Terakhir dari saya ucapkan terima kasih Pak Agus. Baik. Saya diterima alhamdulillah di sini Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Saya mau tanya juga, ini Taman Makam Pahlawan terbesar ya Pak di Indonesia ya? Terbesar di Indonesia, 25 hektar. Paling terbesar. Ya. Jadi alhamdulillah diterima juga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya untuk kita meliput dalam tema kita, program kita, Buku Putih Bangsa Indonesia. Dan saya dan tim mohon pamit. Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di sini saya tulis, wahai para pahlawanku yang kini telah terbaring di tanah bumi pertiwi ini, yang kami telah tergeletak di lembah-lembah, yang kini telah tergeletak di lembah-lembah, yang kini telah terbaring di dasar lautan, yang kini telah bersemayam di kubur tak bernisan.
Terima kasih untuk semua jasamu pada negeri ini. Semoga kami dapat meneruskannya. Taman Makam Pahlawan Kalibata, insya Allah. Sama-sama, Pak. Insya Allah bermanfaat dari kita kenang-kenangan.